Ini adalah handgun AB Toys seri NG dengan model Kimber Warrior. Kira-kira isinya kayak gimana? Yuk, kita bongkar. Halo Airsofters, dan kembali lagi di Hound Trauma. Kali ini kita kembali bersama Kimber Warrior dari AB Toys seri NG yang dikirimin oleh Yuki Ventura. Waduh, sempat kejeda cukup lama gua nggak ngelanjutin lagi review unit yang satu ini bre. Bukan karena ada apa-apa, tapi karena gua lagi fokus untuk konten di platform yang lain. Oke, sekarang langsung aja kita lanjutin untuk bongkar. Nah, kali ini gua siapin kotak peralatan tactical. Ini sifatnya buat jaga-jaga doang, karena dia setahu gua kagak perlu pakai alat apa-apa untuk ngebongkarnya. Kita lepas dulu senternya ini. Lalu hal yang selanjutnya kita perlu perhatikan adalah pin penguncinya ini bre. Jadi untuk membukanya cukup ditekan di bagian sini, slide-nya agak mundurin dikit, dan ini dia pinnya bisa dicabut dari sisi kiri. Nah kayak gitu, udah tuh slide-nya sekarang bisa ditarik ke depan dan lah kebuka kan. Bentar, untuk bagian lower frame-nya seperti yang bisa kalian lihat tuh, dia shear set-nya udah terbuat dari bahan metal dan juga konstruksinya bener-bener full metal bre. Kagak ada celah untuk di roasting ini mah unitnya. Andai kata mau diganti dengan pair upgrade juga, ini shear set bahan metal kayak gini ya hayu aja, hajar aja dia. Jadi kita taruh dulu lower frame-nya di sini. Dan sekarang ini dia, ini tadi pin penguncinya ya bre. Pin penguncinya juga terbuat dari bahan metal yang bener-bener kokoh nih. Kalau sampai penguncinya patah kayaknya butuh campur tangan tenaga Hulk gitu. Ya udah, kita lanjut ke bagian slide-nya bre. Waduh, slide-nya ini bener-bener kece loh, detailing. Bentar, kagak fokus. Nah, detailing dengan gambar logo dari Kimbernya itu bre. Waduh, kece bener. Langsung kita coba copot bagian spring guide-nya. Nah ini dia, spring guide udah jadi satu sama pairnya kayak gini ya bre. Jadi gampang kalau mau nyopot-nyopot dia tuh. Spring guide-nya dengan motif kayak gini, dan juga bahannya ini dari nilon yang jauh lebih kuat daripada ABS yang biasanya. Nah sekarang kita lanjutin ke bagian ini nih, silinder dan juga piston. Pertama kita cabut pistonnya dulu deh. Tuh lihat sendiri, pistonnya berbahan nilon juga bre. Tuh, nilon warna hitam yang padat kayak gini. Dan yang gue suka adalah di depannya dia udah pakai sistem o-ring. Kalau udah o-ring kayak gini biasanya kompresi pasti padat biasanya, tapi kita pastiin nanti deh. Kita cabut dulu bagian silindernya bre. Majuin dikit bagian chambernya dan silindernya udah bisa dicopot kayak gini. Gampang banget, lebih gampang daripada nyopot silindernya Q1. Dan yang tersisa di slide sekarang tinggal chamber setnya doang. Ini tinggal dicabut aja, tarik ke belakang kayak gini, udah copot semua tuh. Nah frontol. Untuk bagian chamber dan outer barrelnya ini bre, dia waduh bentar, kagak fokus. Nah ini dia, untuk bagian chamber set dan juga outer barrelnya ini semuanya metal bre, bahannya bre. Sampai ke chambernya ini juga bahan metal. Buset, kagak ngerti lagi gua sama nih unit. Bentar, masih belum selesai, masih ada yang bisa dicabut lagi dari bagian slide-nya ini bre. Sebentar, kita kagumin dulu tuh markingan Kimbernya. Waduh, nah ini nih, ini masih bisa dicopot. Bentar, kagak fokus nih. Lensa baru emang rada-rada biasa. Iya, nah itu dia, ini masih bisa dicopot loh ini. Nah tinggal ditarik kayak gitu aja. Fungsinya apa itu? Fungsinya buat nahan si outer barrelnya biar kagak mencolot gitu. Oke, sekarang semua bagian udah tercopot-copot alias termutilasi kayak gini bre. Tinggal kita coba kompresinya dulu tadi sesuai janji gua. Kira-kira kayak gimana performa o-ringnya? Tuh padat kan. Nah bisa dilihat sendiri tuh, gua kagak mengada-ngada ini bre, emang segitu padatnya. Ini semua masih standar orisinil bawaan pabrik bre, belum gua tambahin silikon oil, dan ini masih pelumas bawaan dari pabriknya. Nah tuh lihat sendiri tuh kepadatannya, tingkat kepadatannya. Emang sih masih kurang jauh, dia setengah doang tuh mulai padat, tapi ya oke lah untuk kelas handgun bawaan pabrik, oke banget dah ini. Terus ada sedikit tips dari gua nih, sedikit PR untuk kalian yang memiliki unit satu ini. Bentar, sambil nunggu fokusnya dulu. Aduh gimana. Nah ini jadi ada sedikit PR di bagian chamber sini bre. Ini masih belum ada tonjolan hop up-nya bre. Meskipun udah pakai inner barrel berbahan aluminium, tapi masih belum ada hop up-nya. Sehingga ya lo tahu sendiri kan ya, unit tanpa hop up bre, kira-kira jarak dan jangkauannya segimana. Jadi ya PR-nya tinggal itu aja, tinggal pasangin hop up di bagian chambernya ini bre. Perlu diakal-akalin sedikit lah kira-kira.
Dan buat lo yang bertanya-tanya apakah unit ini upgradable? Iya, unit ini sangat upgradable mengingat konstruksi dan juga build quality-nya yang sangat mantap sekali, terutama di bagian lower frame ini bre, yang mana dia berfungsi sebagai menahan dari keganasan kerasnya per upgrade. Tuh, dia bahannya udah besi, full metal kayak gini bre, ini sangat bisa menahan bahkan sampai dengan per upgrade yang kurang ajar kalau udah kayak gini nih. Tapi yang namanya upgrade berlebihan itu tetap nggak akan baik bre hasilnya, walaupun unitnya udah sangat mumpuni untuk di upgrade bahkan sampai 400 fps mengingat bahannya yang full metal ini, tapi tetap aja jangan sampai upgrade berlebihan. Tetap utamakan etika dalam bermain dan berhobi airsoft bre, ya kecuali emang mau dipakai buat nembak-nembakin botol doang kayak orang tolol ya kan. Nah jadi PR-nya cuman di bagian chambernya ini tadi ya. Untuk overall unitnya udah sangat upgradable dan udah sangat securable, tapi perlu diingat penilaian gue ini bisa aja bersifat subjektif. Oke, sekarang kita lanjut rakit-rakit lagi unitnya yang udah tadi kita bongkar-bongkarin. Kita mulai pasang-pasangin satu persatu. Nah dari bagian depannya dulu nih, ini buat nahan outer barrelnya biar nggak agak jumping dia bre. Oke, udah sekarang kita tinggal pasangin ini nih pernya di atas. Langsung lanjut dengan chambernya, pasangin di sini. Nah udah kayak gitu, apa namanya itu kagak tahu gua, per balik gitu kalau gua bilang sih. Lanjut dengan silinder dan piston, mantap, masuk. Tinggal pasangin spring dan spring guide-nya aja. Nah ini rada-rada sedikit PR nih, masukin springnya karena springnya lumayan panjang bre, dan juga ada sedikit penonjol di bagian pistonnya itu yang cukup panjang gitu loh. Ini juga lumayan PR nih, mencocokin posisinya spring guide di bagian belakang dari slide-nya ini. Agak sedikit effort lah, kagak apa-apa. Ini kita cepetin aja kali ya videonya ya. Wait, waduh, udah berhasil. Kagak jadi kita cepetin. Dah, sip. Slide-nya udah siap. Sekarang tinggal dimasukin ke bagian lower frame-nya. Jangan lupa dimasukin kayak gini, terus outer barrelnya dorong sedikit, baru bisa dimasukin pin penguncinya kayak gini. Nah, sekarang slide-nya yang dimundurin sedikit. Mundurin sedikit kayak gini. Nah udah didorong sedikit pin penguncinya, udah bisa dikokang lagi dan bisa ditembakin. Waduh mantap. Coba denger sekali lagi deh. Tuh suara kokangannya bener-bener satisfying karena dia besi ketemu dengan besi ya kan. Jadi kesimpulan gue, ini adalah salah satu unit handgun spring dengan bahan full metal yang paling realistis yang gue punya saat ini bre. Untuk koleksian udah cukup mantep, bobotnya dapet dan juga semuanya sangat realistis. Nah tapi kalau untuk dipakai sukir ada sedikit PR yang harus dikerjain agar performanya memuaskan. Dalam waktu dekat unit ini akan gue bawa ke tuner yang udah biasa ngakal-ngakalin masang hop up di unit yang gak ada hop upnya. Dan ada sedikit pengumuman buat lo yang nonton sampai habis, bentar lagi bakal ada giveaway dari Yuki Ventura.